Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Saudara sekalian, kita ketemu lagi dalam mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia yang hari ini kita memasuki pada pertemuan yang kedua. Yang pada pertemuan yang kedua ini kita akan membicarakan satu tema yang merupakan awal dari perkuliahan ini sesungguhnya. Nah, pertemuan ini kita akan bicara tentang pengertian dan ruang lingkup dari hukum ekonomi syariah. Pada tema ini kita akan bicara tentang apa sih sesungguhnya yang dimaksud dengan ekonomi syariah dan apa pula yang menjadi wilayah kajian dari hukum ekonomi syariah itu. Kita mulai dengan yang pertama, yakni kita mencoba melihat dan membaca apa sesungguhnya yang dimaksud dengan hukum ekonomi syariah itu. Tetapi sebelum kita masuk pada pemaknaan yang sesungguhnya dari hukum ekonomi syariah, kita akan mulai terlebih dahulu dengan pengenalan beberapa konsep yang kita ketahui dalam kajian fikih atau juga kajian dalam ilmu fikih. Sebagaimana yang Anda ketahui bahwa ada beberapa konsep yang seringkali muncul di dalam kajian ilmu fikih. Misalnya ada konsep syariah, kemudian ada fikih, kemudian ada fatwa, dan kemudian juga ada konun. Cuma dalam konteks kajian kita tentang hukum ekonomi syariah, konsep yang akan kita munculkan hanya ada dua, yakni konsep fikih dan konsep konun, yang kemudian nanti ini berimplikasi pada konsep yang berikutnya. Nah, kalau saudara misalnya melihat pada gambar yang tersaji di layar, bahwa ada dua konsep yang muncul ke permukaan, yakni konsep fikih dan konsep konun. Fikih adalah maknanya produk pemikiran fuqaha atas pemahamannya terhadap sumber hukum. Sedangkan konun maknanya adalah transformasi fikih ke dalam hukum positif. Nah, karena konsep fikih dan konun memiliki makna yang berbeda, maka kemudian berimplikasi kepada konsep berikutnya, bahwa dari fikih itu muncul fikih muamalah, sedangkan dari konun itu muncul konsep hukum ekonomi syariah. Nah, kalau kita melihat pada gambar yang ini, bahwa fikih muamalah itu turunan dari fikih, sedangkan hukum ekonomi syariah itu turunan dari konun, maka sesungguhnya fikih muamalah dan hukum ekonomi syariah memiliki makna yang agak berbeda. Sekalipun misalnya dalam kajian akademik, fikih muamalah seringkali diidentikan dengan hukum ekonomi syariah. Di kita misalnya ada program studi muamalah, tapi pada saat yang sama seringkali juga disebut dengan program studi hukum ekonomi syariah. Tetapi dalam kajian teoritisnya, bahwa muamalah dengan hukum ekonomi syariah itu memiliki makna yang berbeda. Kalau muamalah itu turunan dari fikih, dengan pengertian bahwa muamalah itu sesungguhnya adalah produk pemikiran ulama atau produk pemikiran fuqaha dari pemahamannya terhadap mashadirul ahkam. Sedangkan kalau hukum ekonomi syariah itu turunannya dari konun. Yang ini berarti bahwa hukum ekonomi syariah itu merupakan produk dari transformasi fikih muamalah ke dalam hukum positif.
Jadi jelas perbedaan di antara keduanya adalah fikih muamalah adalah produk pemikiran fuqaha, sedangkan hukum ekonomi syariah adalah produk dari transformasi fikih ke dalam hukum positif. Baik, sekalian kita masuk kepada apa sesungguhnya yang dimaksud dengan hukum ekonomi syariah. Pada prinsipnya bahwa hukum ekonomi syariah itu tidak jauh berbeda dengan konsep dari hukum ekonomi. Coba kita misalnya kita lihat bahwa hukum ekonomi itu adalah keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai suatu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi di mana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan. Nah, kalau kita melihat pada makna hukum ekonomi secara keseluruhan, maka bisa kita pahami bahwa hakikat dari hukum ekonomi itu adalah norma, dia aturan, dia regulasi yang diproduk oleh pemerintah atau penguasa. Untuk apa? Untuk mengatur kehidupan ekonomi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Nah, cuma bedanya kalau hukum ekonomi itu dengan hukum ekonomi syariah itu terletak pada sumbernya saja. Kalau hukum ekonomi, sumber hukumnya itu berasal dari produk pemikiran manusia. Sebut saja misalnya bahwa dia adalah produk filsafat, dia adalah produk pemikiran manusia yang kemudian produknya yang berupa norma itu kemudian ditransformasi menjadi hukum positif, maka lahirlah hukum ekonomi. Sedangkan kalau hukum ekonomi syariah itu sumbernya jelas berasal dari hukum Islam. Hukum Islam dalam pengertian tadi dia berawal dari produk pemikiran fuqaha sebagai bentuk pemahamannya terhadap mashadirul ahkam, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, produk pemikiran fuqaha itu sudah tersusun secara sistematis, sudah teridentifikasi sedemikian rupa, lalu kemudian ditransformasikan ke dalam hukum positif. Maka lahirlah apa yang disebut dengan hukum ekonomi syariah. Jadi intinya adalah sama antara hukum ekonomi dengan hukum ekonomi syariah, yakni regulasi yang dibuat oleh pemerintah, regulasi yang dibuat oleh penguasa untuk mengatur kehidupan ekonomi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Cuma bedanya kalau hukum ekonomi sumbernya berasal dari produk pemikiran manusia atau juga bisa diambil dari tradisi-tradisi, dari pranata-pranata yang muncul dalam kehidupan manusia. Sedangkan kalau hukum ekonomi syariah itu produknya adalah produk pemikiran fuqaha sebagai bentuk pemahaman terhadap mashadirul ahkam, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang kedua yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan pengertian dan ruang lingkup hukum ekonomi syariah. Oke, nah sekarang perlu juga dipahami ada dua konsep yang seringkali muncul dan kemudian perlu dipahami oleh kita semua bahwa hukum ekonomi dalam Islam tentu ini juga terjadi dalam hukum ekonomi konvensional. Ada dua konsep yang muncul, ada hukum bisnis dan ada hukum ekonomi. Kalau dalam konteks syariah, kita menemukan ada hukum bisnis syariah dan ada hukum ekonomi syariah. Dan yang kita maksudkan dalam mata kuliah ini adalah hukum ekonomi syariah. Lalu apa bedanya antara hukum bisnis syariah dengan hukum ekonomi syariah? Nah, kalau kita menelusuri pada literatur yang ada, maka kita bisa menangkap bahwa hukum bisnis syariah itu adalah hukum yang mengatur pada aspek transaksi yang dilakukan antara individu yang satu dengan individu yang lain, atau antara individu yang satu dengan badan hukum yang lain, atau
transaksi antara satu badan hukum dengan badan hukum yang lain. Jadi, hukum bisnis itu fokusnya hanya pada transaksi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi. Nah, ini berbeda dengan hukum ekonomi. Hukum ekonomi tidak sekedar hanya mengatur tentang transaksi antara satu individu dengan individu yang lain atau seterusnya. Tetapi hukum ekonomi ini mengatur secara keseluruhan aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan ekonomi. Nah, karena itulah maka di dalam hukum ekonomi syariah tidak hanya sekedar akad yang dibicarakan, tapi mungkin sudah masuk pada prinsip operasional, sudah masuk pada manajemennya dan lain sebagainya, tetapi tetap berada pada koridor hukumnya. Jadi dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa hukum ekonomi syariah lebih umum dibandingkan dengan hukum bisnis syariah. Kalau hukum bisnis syariah hanya terletak pada aspek transaksinya saja, sedangkan kalau hukum ekonomi syariah sudah mengatur berbagai aspek selain dari transaksi atau akad tadi. Oke, saya kira itulah yang paling penting yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan pengertian hukum ekonomi syariah, dan kemudian pada bagian ini kita membedakan antara hukum ekonomi syariah dengan hukum bisnis syariah. Baik, saudara sekalian, pada bagian berikutnya kita akan bicara tentang ruang lingkup dari hukum ekonomi syariah. Apa sesungguhnya yang menjadi bagian dari hukum ekonomi syariah? Atau hukum ekonomi syariah itu mengkaji persoalan-persoalan apa? Nah, pertama kita coba runut dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Tapi konteksnya di sini adalah konteks kewenangan dari peradilan agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Nah, di dalam undang-undang itu disebutkan bahwa ada beberapa ruang lingkup dari hukum ekonomi syariah yang bisa diselesaikan di lingkungan peradilan agama. Pertama adalah bank syariah. Jadi berbagai persoalan yang berkaitan dengan bank syariah, terutama yang terkait dengan sengketa ekonominya yang terjadi di bank syariah, itu menjadi wilayah atau menjadi kewenangan dari peradilan agama untuk menyelesaikannya. Kemudian yang kedua adalah lembaga keuangan mikro syariah. Jadi lembaga keuangan yang menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada usaha-usaha kecil dan menengah. Nah, ia menjadi wilayah atau menjadi ruang lingkup bagian dari hukum ekonomi syariah. Kemudian yang ketiga adalah asuransi syariah, kemudian reasuransi syariah dan reksadana syariah. Kemudian ada obligasi syariah dan surat berharga, kemudian ada sekuritas syariah, kemudian ada pembiayaan syariah, ada pegadaian syariah, kemudian ada dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah. Jadi kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini sebagai bentuk dari perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1985 dan 89 tentang peradilan agama, ada 11 ruang lingkup dari HES seperti yang saya kemukakan tadi. Nah, tetapi itu akan berbeda kalau kita merujuk kepada kompilasi hukum ekonomi syariah, bahwa ruang lingkup dari hukum ekonomi syariah itu terdiri dari subjek hukum dan harta, kemudian berbicara tentang masalah akad, asas, rukun, dan syarat akad serta macam-macam akad, kemudian persoalan yang berkaitan dengan zakat, kemudian hibah dan akuntansi syariah.
Nah, pertanyaannya bagi kita, apakah yang mau kita pakai adalah ruang lingkup HES yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, atau kita mau pakai ruang lingkup HES yang termuat di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah? Nah, sekarang kita coba saja lihat substansinya, kontennya dari ruang lingkup ini. Nampaknya kalau kita melihat pada kompilasi hukum ekonomi syariah, ruang lingkup dari hukum ekonomi syariah seperti subjek hukum, kemudian akad, kemudian zakat, hibah, akuntansi syariah, terutama yang 4 di atas, itu sesungguhnya sudah selesai dibicarakan dalam mata kuliah fikih muamalah. Sedangkan yang terakhir, yakni akuntansi syariah, ini ada kajian secara khusus bicara tentang akuntansi syariah. Oleh karena itu, yang akan kita pakai dalam mata kuliah hukum ekonomi syariah di Indonesia adalah ruang lingkup yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Tetapi yang akan kita bicarakan selama satu semester ini tidak masuk pada ranah teknis, tidak akan masuk pada ranah prinsip operasional, apalagi tidak akan masuk pada aspek manajemen dari masing-masing lembaga keuangan syariah, baik bank syariah, lembaga keuangan mikro, dan seterusnya. Nah, yang akan menjadi bahan pembicaraan kita adalah aspek hukum dari masing-masing lembaga keuangan syariah. Sebut saja misalnya, kita akan bicara tentang aspek hukum dari bank syariah berdasar dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Kira-kira di dalam undang-undang itu dikaitkan dengan bank syariah, aspek apa saja yang menarik berkaitan dengan regulasi perbankan syariah. Atau yang lainnya juga sama, lembaga keuangan mikro syariah, kemudian asuransi syariah, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya, saudara-saudara sekalian, bahwa yang akan dimasukkan sebagai bagian dari ruang lingkup hukum ekonomi syariah dalam mata kuliah HES di Indonesia ini adalah ruang lingkup yang berdasar pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa HES yang dimaksud di sini adalah regulasi yang berkaitan dengan lembaga-lembaga keuangan syariah. Nah, kalau lihat pada undang-undang ini berarti ada 11 lembaga keuangan syariah yang kemudian akan kita lihat aspek regulasinya. Saudara sekalian, itulah mungkin yang bisa kita sampaikan pada perkuliahan kali ini, bahwa ada dua hal yang sudah kita bicarakan. Pertama adalah pengertian dari hukum ekonomi syariah itu sendiri, dan yang kedua adalah ruang lingkup dari hukum ekonomi syariah. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan kali ini. Marilah kita diskusikan bersama, barangkali ada hal-hal yang belum dipahami atau ada hal-hal yang perlu saudara kritisi dari apa yang sudah saya sampaikan. Walhamdulillahirrabbilalamin. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.